Gimana caranya untuk tahu personal belief dan prioritas diri kita? Nah, ini banyak sekali yang nggak tahu ketika menjalani atau masuk ke dalam suatu relasi. Yang menjadi menarik nih, Mamin, ini tidak hanya applicable pada ketika kita jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga hanya menambah masalah itu. Oke. Jadi kalau memang udah nggak tahu personal belief-nya kayak apa, ini misalnya kayak kita nih, Mamin, kita nggak tahu kalau kita tuh orang yang memang social battery-nya sedikit. Yes. Habis Instagram live nih, tiba-tiba anak, mama aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, tuh suami yang kayak sayang gini-gini. Kenapa sih semua orang pada rese banget hari ini? Sehingga apa yang terjadi? Kita jadi punya anger management issue. Kalau saya nggak mulai kenal sama diri sendiri. Nah, caranya adalah satu, mulai coba kerjasama sama profesional untuk cari tahu personal belief dan prioritasnya kita masing-masing. Lebih bagus lagi kalau misalnya bisa secara spesifik. Misalnya punya isunya apa? Anger management. Oke, kita mulai coba cari yuk personal belief tentang anger itu apa. Aku boleh marah sama yang lebih muda tapi nggak boleh sama yang lebih tua. Cok, langsung kelihatan. Kenapa nggak bisa marah sama mertua tapi marahnya sama anak? Gitu. Atau aku nggak boleh marah sama orang lain karena marah itu sesuatu yang tidak baik dan berdosa, sehingga apa yang dilakukan? Marah sama dirinya sendiri, mulai menyakiti diri, tapi nggak bisa marah sama suami, nggak bisa marah sama orang lain, nggak bisa set boundaries gitu. Nah itu biasanya kerjasama sama profesional untuk lebih kenal dalam satu aspek itu kayak apa. Prioritas misalnya, prioritasnya dalam berkeluarga sekarang prioritas ibu apa gitu, sehingga kalau misalnya aduh mana anak lagi sakit, diajak mamin hangout, minum kopi, udah lama gak ketemu mamin gitu kan ya. Tapi kalau saya sudah mulai kenal dengan prioritas hidup saya adalah yang pertama adalah keluarga, yang kedua pekerjaan, yang ketiga agama misalnya gitu ya, anggaplah gitu, yang ketiga agama, yang keempat baru teman-teman. Kalau saya sudah punya prioritas seperti ini, jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah, karena saya tahu yang pertama adalah keluarga. Saya tahu kamu di nomor 4 gitu kan, mami di nomor 4, dan saya nggak apa-apa untuk ngomong begitu. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua kerjaan, yang ketiga agama, yang keempat baru teman-teman. Dan I know my priority, dan saya bisa mulai set gitu. Jadi sebenarnya pasti jadi ibu rumah tangga tuh aku ngerasa juga sih growth yang tadi Mbak bilang ada stres, terus stres itu kan apa namanya sign untuk kita growth gitu ya. Growth yang aku alamin itu adalah salah satunya adalah bisa mengatur prioritas lebih dari aku sebelum punya anak sih memang. Itu memang kayak sesuatu yang ternyata punya anak memang challenging, tapi ya itu tadi stresnya itu bisa membawa kita sebenarnya growing Betul. gitu ya, lebih baik. Tinggal gimana kita tahu kelolanya, terus dan memang butuh apa sih namanya mengenal diri tuh lebih banyak sih memang setelah punya anak ya Mbak Audrey ya. Kayak aku Betul. tuh ternyata tahu kalau misalnya terlalu bising, yang bikin aku overstimulate ternyata suara bising gitu. Jadi aku akan bilang anak-anak be quiet karena mami kalau pagi butuh waktu yang untuk hening gitu. Jadi itu sih ya Mbak ya, penting untuk kenalin diri ya, karena kalau enggak aku ternyata selama itu pagi-pagi ya ikut ngomel kalau anak-anak kayak wah gitu, jadinya aku ikut Ya, ngomel gitu ya. ya, Jadi ya. penting lagi balik ke 4 tadi, dan which is kalau priority mungkin banyak banget orang tua yang misalnya it works for working mom gitu ya Mbak Audrey, misalnya aku pengen banget resign gitu, pengen sama anak-anak tuh juga banyak banget, tapi mungkin prioritinya sekarang adalah untuk nabung dana pendidikan misalnya gitu, mungkin gitu kan ya sebenarnya. Jadi memang priority ini memang bisa kita mainkan, tapi balancing kayaknya nggak ada ya Mbak, jadi emang harus mainin prioritas ya Mbak Audrey ya. Yes, prioritasnya di mana gitu. Saat ini aku sekarang nggak bisa nih diajak temen dugem misalnya gitu. Yes. Udah bukan prioritas hidup lagi. Udah bukan beli prioritas misalnya contohnya ya, but not discrediting. Buat aku sekarang mungkin nonton konser bukan prioritas, dana pendidikan anak yang jadi prioritas. Dan nggak apa-apa gitu kan. Tapi buat orang tertentu, sekarang mungkin dana pendidikan udah ada, dana mobil udah ada, dana rumah udah ada. Aku mau konser-konser, mau party-party, ya nggak apa-apa, silahkan banget gitu. Silahkan banget. Itu juga bisa bikin kita stop nih untuk menilai apa yang kita lihat orang lain punya, bisa kita stop juga tuh ya Mbak Audrey, ternyata personal belief dan lain-lainnya tuh mereka beda loh sama kita gitu ya, jangan kita sama.
Betul. Nah, dengan kayak yang tadi Mamin cerita itu adalah bagian namanya ngelola stres. Jadi stresnya tetap ada. Tetap ada, betul. Stresnya tetap ada, tapi dikelola. Pengen nggak, aduh ngeliat orang Coldplay gitu. Ini kan curhat pribadi ya. Ngeliat orang Coldplay. Tapi cicilan rumah tuh masih 3 tahun, tak kumaha gitu kan ya. Tapi kalau emang gua nggak punya rumah sih Coldplay teh bisa bikin atap gitu, kayaknya enggak ya gitu. Nah, dan kembali lagi ke personal belief lagi, ke prioritas lagi, dan ya udah secara sadar aku yang kayak ya udahlah, Bang Martin gitu, kalau emang kita masih berjodoh mah 3 tahun lagi mah masih bisa ketemu dah ya gitu. Kalau jodoh, kalau enggak ya udah gitu kan ya. Itu ngomongin bagaimana saya bisa mengelola stres. Bukan berarti jadi nggak pengen ketika ngelihat orang nonton itu, bukan, tapi saya jadi tahu prioritasnya mau yang mana. Dan ketika punya kemampuan seperti itu, stresornya tetap ada, tapi intensitasnya nggak akan sampai mengganggu keseharian. Pria punya kalau bukan masalah gender, jadi kalau kita ngomongin gender dalam penelitian neuroscience adalah kita ngomongin genetik atau DNA yang berbeda. Tapi kalau secara cultural, jadi secara social neuroscience gitu ya, ada tuntutan-tuntutan tertentu untuk para pria tidak, ini bilangnya gimana ya? For men not to engage with emotional expression. Apa tuh bahasanya? Pria tidak berhubungan dengan ekspresi-ekspresi emosional. Itu tuntutan dari lingkungan. Bahwa bagian ekspresi emosi itu hanya untuk wanita. Di label menjadi pria kalau berinteraksi dengan emosinya, perasaannya dianggap lemah. Jadi dengan secara cultural, emosinya masih ada, stresornya masih ada, tapi tidak punya channel atau cara atau tools untuk mengekspresikan emosinya. Jadi itu sebenarnya sama dengan para ibu-ibu yang mendem, sama. Oke, tapi ya itu ya labeling kayak kita kalau misalnya anak laki-laki gitu kan masih banyak yang Mbak Bri laki gitu ya.